Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan sebelum kita masuk ke kitab Minhajul Muslim, saya sampaikan kepada para ikhwah dan juga para jamaah, jazakumullah khairan katsiran atas bantuan dan juga doanya. Kemudian langsung kita masuk ke kitabnya, kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pasal yang ke-6. Ini pasal yang termasuk pembahasannya panjang, dan kita sampai pada poin yang ke-2, sanian, yaitu hukukuz zaud ala zaujah. Hukukuz zaud ala zaujah, atau kewajiban suami atas istri. Ya, hak-hak suami atas istri, kewajiban istri atas suami. Langsung kita masuk ke kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sanian, poin yang kedua, hukukuz zaud ala zaujah, hak-hak suami atas istrinya. Yajibu ala zaujah nahwa zaujiha al-qiyamu bil huquqi wal adabi al-atiyah. Wajib atas istri terhadap suaminya menunaikan atau melaksanakan hak-hak dan juga adab-adab berikut ini, ya. Jadi kita masih membahas tema yang berkaitan hubungan antara suami dan juga istri. Dan sekarang kita membahas, ya, kewajiban istri atas suami, ya. Jadi di sini kewajiban istri atas suami itu berbeda, ya, dengan kewajiban suami atas istri, itu berbeda. Dan perlu kita ketahui, karakter wanita atau karakter istri itu beda dengan karakter laki-laki. Kenapa? Dikarenakan disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya yang namanya istri atau yang namanya wanita, dia itu karakternya mudah masuk surga, mudah masuk neraka, ya. Jadi wanita itu mudah masuk surga, mudah masuk neraka, ya. Maka disebutkan dalam dua hadis yang berbeda. Yang pertama adalah bahwasanya yang namanya wanita kebanyakan. Kenapa?
Dikarenakan ya rata-rata dan tidak semuanya, dia itu biasanya kufur terhadap pemberian suaminya, ya kufur. Dan juga di antara sifat wanita itu mudah masuk surga. Ya, maka disebutkan dalam suatu hadis riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika wanita dia sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan juga dia taat, qilalaha udkhili al jannah min aibabin syi'ti, maka dikatakan masuklah surga di pintu yang kalian kehendaki. Ya. Jadi poin yang penting di sini, idza ya atau ya zaujaha. Seumpamanya ada istri yang dia itu taat kepada suaminya, ya, maka di antara janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istri ini dijamin masuk surga dari pintu yang dia kehendaki. Ya, inilah sifat wanita, mudah masuk surga dan mudah masuk neraka. Kemudian langsung kita ke poin yang pertama. Di antara kewajiban istri atas suaminya, yang pertama adalah ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Ya. Ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Jadi yang pertama adalah di antara kewajiban istri atas suami itu adalah mentaati suami fi ghairi ma'siyatillah, ya, selain bermaksiat kepada Allah. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar dan dijelaskan oleh beliau dalam kitab Fathul Bari bahwasanya ketaatan istri atas suaminya itu ketaatan yang tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Maknanya apa? Maknanya adalah seumpamanya suami menyuruh istri untuk berbuat kemaksiatan, maka hukumnya istri tidak diperbolehkan mentaatinya kalau diperintahkan berbuat kemaksiatan. Ya. Akan tetapi sebaliknya, seumpamanya suami menyuruh istri, ya, entah dalam perkara dunia atau perkara mubah, lebih-lebih, maka hukum istri di sini wajib, ya, untuk taat kepada suami, ya, wajib. Jadi ketaatan di sini tidak ketaatan yang mutlak. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah yang tidak boleh ditaati dalam hal kemaksiatan. Contohnya seperti kalau ada orang berumah tangga, ya, biasanya kalau walimahan, diundang walimahan, kalau suami istri ke walimahan mesti suaminya malu kalau istrinya kelihatannya tidak cantik, ya. Maka ketika suaminya dia tuh malu keluar rumah dengan istrinya dan istrinya tidak bercolek, alias dia itu harus berhias, ya, kenapa? Malu kalau dilihat tetangga kok istrinya nggak enak dipandang, ya. Sama suaminya disuruh make upan, disuruh alisnya disulam, lipstick. Maka ketika suami menyuruh sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka istri hukumnya haram untuk mentaati suami. Ya.
kalau di sini perintahnya dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, nggak boleh ditaati. Dan contoh, ya, dalam hal ketaatan yang harus dilakukan oleh istri, ya, contohnya dalam masalah dunia. Seumpamanya suami menyuruh istri untuk masak, ya, maka kewajiban istri harus masak. Ya, contohnya suaminya suka sayur bening. Seumpamanya suaminya dia tuh minta istrinya, ya zaujati, masakkan sayur bening, harus dimasakkan, jangan bantah. Ya, walaupun di sini setiap aja, nggak apa-apa, harus dimasakkan. Ya, seumpama istrinya dia tuh bosan, ya, jangan merubah menu makanan, melainkan harus izin suaminya, harus izin. Atau kita siasati, ketika masak 2 lauk, yang pertama kesukaan suami, yang kedua kesukaan istri, itu masya Allah, ya, itu yang paling bagus. Ya, jadi ketika suaminya menyuruh masak, harus dimasakkan menu yang suami sukai, ya, walaupun menunya itu apa adanya. Dan suami ketika dimasakkan, istri sudah capek-capek, ketika masakannya nggak enak, maka ketika suaminya mendapati masakannya nggak enak, hukumnya haram untuk mencela, nggak boleh. Ya, inilah enaknya atau indahnya Islam. Ya, ketika istri disuruh masak, kewajibannya masak. Ketika masakannya nggak enak, maka suami tidak mencela, masya Allah. Maka ketika antara suami sama istri tahu hak dan kewajibannya, maka rumah tangga itu masya Allah nikmat sekali, ya, nikmat. Ini dalam hal masalah dunia, wajib istri taat kepada suami, ya. Kemudian dalam masalah agama, ya, dalam masalah agama, saking besarnya, ya, kewajiban istri atas suami, jadi istri itu nggak boleh puasa sunnah, ya, melainkan harus ada izin dari suami. Ya, nggak boleh puasa sunnah, melainkan harus izin kepada suami. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, la yahillu lil mar'ati antasuma wa ba'luha syahidun illa biidznihi. Ya. Jadi istri di sini nggak boleh puasa sunnah, sedangkan suaminya ada, kecuali harus ada izin dari suami. Ya, ini puasa sunnah. Ya, ini saking besarnya haknya suami, sampai-sampai ketika istri mau puasa sunnah harus izin, harus izin. Kenapa hikmahnya di sini? Jadi dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan, menjelaskan bahwasanya hukum puasa sunnah itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau hukum mentaati suami wajib atau sunnah? Wajib. Jadi kalau antara sunnah sama wajib itu saling bertabrakan, maka yang diutamakan sunnahnya atau wajibnya? Wajibnya. Ya. Maka ketaatan kepada suami di sini hukumnya wajib. Kalau suami nggak mengizinkan dan suami tidak memberikan izin, maka hukumnya di sini istri tidak boleh puasa sunnah. Ini sunnah, ya. Tapi kalau puasa wajib tetap harus dijalankan, ya. Ini saking besarnya kewajiban istri kepada suami. Apa landasannya di sini? Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34.
Allah Ta'ala mengatakan, fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Ya. Jadi jika mereka mentaatimu, yaitu istri-istrimu mentaatimu, maka janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Ini kewajiban mentaati suami. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulur rasuli alaihi salatu wassalam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghabdan 'alaiha la'natuhal malaikah hatta tusbih. Ya. Jadi sabda Nabi SAW, apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan dan istri dia itu enggan, maka di antara dosanya adalah malaikat itu melaknat para istri, dilaknat. Ya, maka dikatakan oleh Imam Syaukani, ya, ketika suami dia itu menginginkan hubungan dengan istri dan istrinya dia itu menolak hubungan, di antara dosanya itu apa? Mendapatkan laknat dari malaikat. Ya, laknat masuk apa? Dosa besar. Ya. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis yang lainnya, seumpamanya istrinya dia sedang masak, ya, di dapur. Masakannya belum selesai. Dipanggil oleh suaminya, "Ya zaujati, ayo ke kamar." Ya, ke kamar menggunakan bahasa kiasan. Ya, bukan rundingan ya, tapi menggunakan bahasa kiasan untuk berhubungan. Maka ketika suami dia itu memanggil istrinya yang sedang masak, maka kewajiban istri masakannya ditinggalkan, dimatikan kompornya, dan dia wajib menunaikan kewajibannya, yaitu memenuhi kebutuhan suami. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya, seumpamanya suami nggak dilayani, takutnya sang suami di sini melampiaskan dengan kemaksiatan. Takutnya, ya, entah dengan cara naudzubillah, dengan cara mungkin selingkuh, atau naudzubillah mungkin dia onani. Dan itu kemaksiatan. Sehingga kalau suami dia melakukan kemaksiatan gara-gara istri, maka istrinya mendapatkan dosa dan juga laknat dari para malaikat. Ya, ini. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu amiron ahadan, ya, an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud, ya, niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ya, maka Asy-Syaikh, ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau menafsiri hadis ini, beliau memberi tingkatan-tingkatan kewajiban. Ya. Jadi kewajiban istri di sini yang paling utama, yang pertama itu mentaati Allah, itu pasti. Yang kedua mentaati Rasulnya, dan yang ketiga mentaati suaminya. Ya, ini urutan ketaatan istri. Ya, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulnya, dan yang ketiga kepada suaminya. Ya, maka di sini yang diutamakan, ya, adalah suami dibandingkan orang tua atau mertua. Kenapa? Dikarenakan mertua ketika sudah menikahkan anak perempuannya, itu tandanya sudah menyerahkan kewajiban kepada menantunya. Ya, maka yang paling utama itu adalah suaminya dulu, baru mertua ataupun orang tua. Ya. Sampai-sampai
Dikatakan dalam suatu hadis dari Imam Muslim atau Imam Bukhari, ketika istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha, beliau sakit, ya. Beliau kangen kepada orang tuanya, Siapa orang tuanya Aisyah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha kangen, ingin mengunjungi orang tuanya, maka beliau izin dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku suaminya, izin dulu, ya. Maka beliau mengatakan, "Ata'dzan li an azura abawayya." Wahai Rasulullah, bolehkah atau apakah jenengan mengizinkan saya untuk berkunjung ke rumah orang tua? Inilah contoh dari ketika dia itu sudah berkeluarga, ketika sudah mempunyai suami, ketika dia itu ingin berkunjung kepada orang tuanya, maka izin dulu kepada suaminya. Masya Allah. Ini menandakan agungnya, ya, kewajiban istri atas suami. Masya Allah. Ini yang pertama, ya. Kewajiban istri itu adalah mentaati suami, ya, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, siyanatu ardi zawj wal muhafadzah ala syarafiha. Yang kedua adalah kewajiban istri atas suaminya itu menjaga kehormatan ataupun harga diri suami. Riayatu malihi wa waladihi wa sairi syu'uni manzilihi, dan juga anak-anaknya dan juga urusan rumahnya, ya. Jadi kalau urusan rumah itu urusannya sama istri, ya. Jadi ketika suami dia itu memberikan nafkah, memberikan uang kepada istri, maka istri di sini kewajibannya mengatur, ya, gimana nafkah ini cukup untuk makan. Ya, contohnya dikasih mungkin 1 bulan kasih 5 juta, maka istrinya harus berpikir bagaimana 5 juta ini cukup dalam 1 bulan. Ya, harus berpikir. Kebanyakan ya. Kok ada yang tersenyum. Nah, ini kewajibannya harus dia itu ngatur keuangan, ngatur rumah tangga suaminya. Dan perlu antum ketahui ya, antara harta istri sama harta suami itu beda. Nggak boleh antum campur adukan, ya. Contohnya, seumpamanya istri dia itu mendapatkan warisan dari bapaknya, maka warisan ini bukan harta suami, ya. Contohnya istri dia mendapatkan warisan dari bapaknya, maka harta warisan ini bukan hartanya suami, bukan harta suami. Sehingga kalau bukan hartanya suami, maka suami nggak boleh ngotak-ngatik harta warisan, itu nggak boleh. Ngotak-ngatik harta warisan. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin dalam kitab, yakni Masail al-Mar'ah, beliau mengatakan, seumpamanya istri memiliki harta, itu haknya istri mutlak. Adapun suami itu nggak boleh mengambil, Tapi sebaliknya, seumpamanya suami punya harta, istri memiliki hak hartanya suami. Bagaimana? Tak ulangi lagi, ya. Bahasa yang lebih ringkas, hartanya istri bukan hartanya suami. Hartanya suami ada hak hartanya istri. Bagaimana? Contohnya ya, ini kasih contoh aja. Seumpamanya suami punya harta, ya, dia punya gaji 1 bulan mungkin sekitar 10 juta. Maka harta 10 juta di sini gajinya suami
itu ada hak istri, alias suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Mungkin dikasih separuhnya 5 juta. Adapun sisanya mungkin untuk tabungan, atau mungkin suami yang baik dikasih semuanya. Masya Allah. Ya langsung kasih 10 juta untuk istri. Ya itu boleh, ya boleh. Nah itu. Jadi ketika suami punya harta, di dalam harta suami itu ada haknya istri. Ya. Ada haknya istri. Sampai-sampai dikatakan dalam suatu hadis, ada kisah. Ya, ada kisah. Ini jangan kisahnya ini dari Hindun. Hindun itu siapa? Imro'atu Abi Sofyan, ya, alias istrinya sahabat Abi Sofyan. Ya, istrinya. Lah Abu Sofyan di sini dikatakan oleh Hindun, ketika Hindun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngeluh, ngadu. Abu Sofyan itu orangnya kaya, orangnya mampu, dan orangnya dia itu banyak hartanya. Tapi Abu Sofyan dia itu orangnya syahih. Syahih itu apa? Syahih itu di atasnya bakhil. Ya kalau bakhil masih mending ya. Dia itu mungkin pelit, tapi pelitnya masih standar. Tapi kalau syahih atasnya bahil, jadi bahil kuadrat. Ya, bahil kuadrat. Sampai saking bakhilnya, dia itu enggak memberikan nafkah kepada istri sama anaknya dengan nafkah yang cukup. Alias kehidupan kesehariannya itu enggak mencukupi untuk makan. Maka istri beliau Hindun datang kepada Nabi SAW ngeluh, ya Rasulullah, inna Abu Sofyan rajulun syahih. Abu Sofyan ini dia itu orangnya sangat banget pelitnya. Ya. La yu'tini ma yakfi minan nafaqah. Saking pelitnya dia itu tidak memberikan nafkah yang cukup untukku sama anakku. Ya. Illa kecuali an akhud min malihi bi ghairi idnihi. Maka gara-gara nafkahnya itu enggak cukup untuk makan keseharian, saya ini ngambil diam-diam, ya, untuk mencukupi kebutuhan keseharian. Apakah di situ termasuk mencuri? Maka Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa baniki. Ya. Ambillah yang cukup untukmu sama untuk anak-anakmu. Ya. Ini tandanya apa? Harta suami ada hak harta istri. Makanya kalau suaminya gajinya 10 juta, tapi kok uang bulanannya hanya dikasih 500.000, cukup nggak 1 bulan? Cukup? Subhanallah. Cukup ya, sangat qanaah sekali. Makanya ya, subhanallah. Makanya kalau jenengan punya istri dikasih 500.000 1 bulan cukup, nikmat besar, disyukuri. Masya Allah, subhanallah, ya. Atau cukup untuk apa dulu ya? Nggak tahu ya untuk apa dulu. Ya, seumpama dikasih kepada istri hanya 500.000 dan rata-rata cukup ya? Atau nggak cukup? Enggak ya? Cukup. Loh, subhanallah, cukup ya. Turunkan lagi deh. Dikasih 100.000. Nah, cukup enggak 1 bulan? Enggak cukup ya, insya Allah. Enggak cukup. Gajinya 10 juta, tapi ngasih kepada istri uang bulanan hanya 100.000. Ya, kalau sama ibu-ibunya mungkin 100.000 cukup untuk 1 hari mungkin ya. Untuk belanja 1 hari atau mungkin 2 hari lah. Ya. Ya, maka di sini ketika dia itu hanya dikasih bulanan 100.000, ya otomatis kan kurang. Maka istri memiliki hak boleh ngambil uangnya suami tanpa sepengetahuan. Namun, ya digarisbawahi, namun ngambil uangnya itu hanya sesuai kebutuhan.
bulan dia itu membutuhkan berapa juta inaknya? 1 juta aja ya, standarnya 1 juta aja. Maka sang istri di sini boleh mengambil kekurangannya yaitu 900.000, itu boleh. Kenapa? Dikarenakan seumpamanya nggak ngambil kekurangannya, maka anak sama istrinya nggak makan, itu boleh. Ya, tapi kalau dia itu mengambil lebih dari 1 juta, maka hukumnya kelebihan ini haram, alias nggak boleh. Nah ini, ya. Jadi intinya harta suami itu ada hak harta istri, hartanya istri tidak ada hak dari harta suami. Makanya ketika jenengan, ya, mas-masnya yang mau menikah, ketika mau menikah jangan jaga nih harta warisan, jangan. Tapi yang kita jaga nih itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan harta yang banyak dan harta yang berkah, ya. Ini. Jadi harus kita tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada manusia. Apa landasannya di sini? Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34, ya. Allah mengatakan fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yaitu wanita-wanita yang saleh. Siapa itu yang salihah? Yaitu wanita yang senantiasa mentaati Allah, yang senantiasa menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya dia tidak ada. Ya, ini landasannya dari Al-Quran. Kemudian landasan, ya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi, ya. Dan wanita itu, ya, bertanggung jawab atau pemimpin atas rumah suaminya dan juga anaknya, ya. Maka di sini yang utama mendidik anak itu sudah dewasa atau masih anak kecil, itu adalah ibu, ya. Yang paling utama itu adalah ibu. Adapun sekolahan itu hanya sebagai penopang atau sebagai pensupport. Jadi kita nggak boleh ketika mensekolahkan anak itu lepas diri, itu nggak boleh, ya. Disekolahkan, kemudian ketika pulang rumah kita nggak alias nggak menambah ilmunya, itu jangan. Makanya di sini ketika sudah disekolahkan, maka sorenya atau malamnya orang tuanya tetap wajib untuk mendidik anak-anaknya, ya. Ini kewajiban dari seorang ibu atau seorang istri yang kewajibannya masya Allah sangat berat. Kemudian yang ketiga, ya, di antara kewajiban istri atas suaminya adalah luzumu baiti zaujiha fala takhruju minhu illa biidznihi wa ridahu, ya. Kewajiban istri atas suaminya yang ketiga adalah wajib istri di sini senantiasa menempati rumahnya, fala takhruj, dan enggak boleh keluar dari rumah melainkan harus izin, ya, melainkan harus izin suaminya, ya. Maka di sini Asy-Syaikh Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti' itu menjelaskan merinci menjadi 3 pembahasan tentang kewajiban istri untuk menetap di rumah dan nggak boleh keluar melainkan harus izin suaminya. Syekh Utsaimin menjelaskan yang pertama, seumpamanya keluarnya istri di sini dalam hal kemaslahatan dan ada faidahnya, maka kewajiban suami memberikan izin. Kalau keluarnya itu ada faidahnya. Apa contohnya di sini?
Contohnya seperti kalau istri itu ingin sholat jamaah, boleh apa enggak? Boleh. Ya, terutama jamaah sholat yang dia itu ditunaikan pada malam hari atau masih gelap, entah isya entah subuh. Itu boleh seorang wanita jamaah di masjid, boleh. Ya, hukumnya boleh ya, bukan wajib. Kalau wajib di sini hanya khusus untuk laki-laki, tapi kalau wanita hukumnya boleh. Tapi yang paling utama itu di rumah, yang paling utama. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jadi kita nggak boleh melarang istri-istri kita ini untuk apa? Jamaah di masjid. Jadi kalau dia itu keluar dalam rangka kemaslahatan, maka hukumnya boleh dan suami memberikan izin. Ya, kalau ada kemaslahatan. Dan yang kedua, Dan yang kedua adalah seumpamanya keluarnya istri ini dia itu tidak ada kemaslahatan, tapi justru kemaksiatan, maka hukumnya suami nggak boleh memberikan izin. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti kalau ada seorang istri suka ngumpul-ngumpul dengan tetangga, ya, tapi ngumpulnya bukan dalam hal ngajian, bukan bahas agama, tapi dalam rangka apa? Ngerumpi atau ngomong ngalor ngidul ra jelas alias ghibah. Lah ini. Maka ketika istrinya dia itu keluar rumah dalam rangka ghibah, maka suami jangan memberikan izin. Ya, jangan memberikan izin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah seumpamanya istri keluar tidak ada kemaslahatan dan tidak ada faidahnya, maka hukumnya lebih bagus dia di rumah saja. Ya, lebih bagus dia di rumah saja, dikarenakan tempat yang paling bagus untuk seorang wanita itu adalah di rumah, bukan di luar rumah. Ya, ini sedikit kajian kita hari ini tentang kewajiban istri atas suami. Dan insya Allah kita pekan depan akan masuk ke poin atau bab yang lainnya. Naktafi bihadza qadar, kita cukupkan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.